Ini ada di standar KKS 16 ya. KKS itu adalah kualifikasi kompetensi staff. Di KKS 16 dikatakan bahwa rumah sakit harus mempunyai proses yang efektif untuk mengumpulkan, kemudian memverifikasi dan mengevaluasi kredensialing profesional pemberi asuhan. Profesional pemberi asuhan itu ada kita farmasi di dalamnya dan staf klinis lainnya. Jadi setiap tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, dalam hal ini kita farmasi, setiap personil wajib melakukan atau memberikan registrasi atau mengumpulkan sertifikat, kemudian juga izin, juga kewenangan dan pelatihan serta pengalaman. Di dalam standar KAS edisi 1.1 dinyatakan bahwa rumah sakit harus memastikan bahwa tenaga PPA yang ada di rumah sakitnya kompeten dalam memberikan pelayanan atau asuhan. Kemudian rumah sakit juga harus mempunyai proses yang efektif untuk memverifikasi dan mengevaluasi kredensial. Kemudian rumah sakit melakukan verifikasi ke sumber primer terhadap ijazah atau terhadap sertifikasi yang ada pada tenaga kesehatan atau kefarmasian pada. Ini di elemen penilaiannya. Nanti ketika kita dilakukan rumah sakit melakukan akreditasi, ini akan diminta di standar KKS 16, itu dikatakan bahwa rumah sakit harus mempunyai regulasi. Bagaimana proses yang efektif untuk mengumpulkan, kemudian memverifikasi dan mengevaluasi kredensialing PPA, profesional pengasuhan, dan staf klinis lainnya. Jadi regulasi terhadap pelaksanaan ya nanti akan diminta, di situ bentuknya adalah regulasi. Ini ya biasanya suatu rumah sakit mempunyai komite tenaga kesehatan lain dan mempunyai bentuknya pedoman bagaimana tenaga kesehatan lain, dalam hal ini kita farmasi masuk dalamnya itu melakukan proses kredensialing. Nah, kemudian juga ada elemen penilaian KKS 16 nomor 2 bahwa di sana juga rumah sakit harus melakukan atau mempunyai bukti pelaksanaan tentang kredensialing PPA dan staf klinis lainnya. Dan itu bentuknya dokumentasi. Jadi setiap personil mempunyai misalnya apoteker A, filingnya harus lengkap, harus mempunyai sertifikat kompetensi, ijazah apotekernya harus ada, kemudian pelatihan-pelatihan, kemudian pengalaman-pengalaman harus ada dalam satu file. Kemudian terdapat pelaksanaan verifikasi dari sumber aslinya yang seragam. Nah, nanti bagian SDM suatu rumah sakit akan bersurat kepada universitas di mana personil tersebut lulusan dari mana, kemudian bukti sumber asli tersebut harus dilampirkan di dalam dokumen dan dimasukkan dalam standar KKS 16 NARS edisi 1.1. Kemudian juga ada dokumen kredensial yang dipelihara dari setiap anggota profesional pemberi asuhan. Jadi bukti pelaksanaan ini hasil dari kredensialing atau kewenangan klinis yang diberikan terhadap staf farmasi atau tenaga kefarmasian juga harus masuk di dalam filing di KKS 16 NARS edisi 1.1. Kemudian di KKS 17 dikatakan lagi bahwa rumah sakit melaksanakan identifikasi. Nah, ini harus melaksanakan identifikasi tanggung jawab pekerjaan dan penugasan klinis berdasarkan kredensialing profesional pemberi asuhan dan staf klinis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apa yang diminta elemennya? Yang pertama adalah ada penetapannya. Nah, tadi penetapan rincian kewenangan klinis. Tadi kan tahapannya pertama adalah personal atau tenaga teknis kefarmasian maupun apoteker melakukan permohonan. Permohonan dirinya akan dikredensialing. Kemudian dari hasil kredensialing, tahapannya di slide berikutnya, tahapan-tahapannya diikuti, kemudian keluarlah RKK atau rencana rincian kewenangan klinis yang berdasarkan pendidikan dari yang bersangkutan atau yang diminta oleh tenaga kefarmasian tersebut. Jadi
di KKS 17 ini nanti juga harus menyusun regulasi tentang penetapan SPK dan RKK, surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dari profesional pemberi asuhan dan staf klinis lainnya. Kemudian juga ada bukti pelaksanaannya. Jadi rangkaian suatu proses credentialing tersebut juga harus didokumentasikan. Dan ini menjadikan bukti bahwa personil atau tenaga kefarmasian ini memang sudah dilakukan credentialing. Dan diminta juga credentialing tersebut untuk di filing atau didokumentasikan di standar KKS 17 NARS edisi 1.1. Kemudian bagaimana? Nah, ini bagaimana proses credentialingnya ya. Proses credentialingnya siapa yang melakukan? Jadi suatu rumah sakit itu harus mempunyai komite, namanya Komite Tenaga Kesehatan atau di Komite Tenaga Kesehatan yang di bawahnya ada namanya Subkomite Credentialing, ya, Subkomite Credentialing dan perwakilan profesi mitra bestari, ya. Ini untuk rumah sakit yang besar mungkin bisa dilakukan. Atau rumah sakit, kalau rumah sakitnya kecil bagaimana? Nanti kita lihat slide berikutnya. Kemudian atau tim credentialing tenaga kesehatan. Nah, ini bisa jika misalnya tenaga atau perwakilan profesi mitra bestari dan tenaga farmasinya tidak mencukupi, ini bisa dibentuk tim kredensial tenaga kesehatan internal di rumah sakit tersebut yang terdiri dari bagian SD-nya, ya, bagian sumber daya manusia dan perwakilan profesi mitra bestarinya. Ya. Apa itu mitra bestari? Mitra bestari atau peer group itu adalah sekelompok staf dari profesi terkait dengan reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segala hal yang berkaitan dengan profesi. Ya. Kemudian juga mitra bestari ini tidak harus berasal dari rumah sakit yang bersangkutan. Ya, bisa misalnya kalau tadi rumah sakit tersebut misalnya hanya 1 apoteker atau 2 atau 3 ya. Kemudian bisa melakukan atau membuat peer group dari rumah sakit lain atau profesi, dalam hal ini profesi atau IAI. Tidak diperlukan surat izin praktek di rumah sakit bersangkutan, dan rumah sakit juga dapat membuat daftar mitra bestari sesuai kebutuhan. Ya, pada saat yang dibutuhkan dapat membuat panitia ad hoc yang diambil dari daftar tersebut. Tapi jangan lupa, ini kriteria mitra bestarinya adalah profesinya harus sama dengan tenaga yang akan direview. Misalnya tenaga kefarmasian tentunya juga mitra bestarinya harus dari tenaga farmasi. Kemudian tentu harus kompeten dan profesional. Ya, kemudian memiliki keahlian lebih dibandingkan dari tenaga yang akan direview. Ya, kemudian memiliki keilmuan terkini, tentu reputasinya baik, berwawasan luas dalam keilmuannya, dan memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, karena nanti akan ada tahap-tahapan wawancara yang harus diikuti, dan menjadi panutan atau role model dalam melaksanakan praktek profesi. Jangan juga kriteria mitra bestari dipilih yang memang tidak melakukan pelaksanaan praktek profesi. Bagaimana dia bisa melaksanakan atau menilai kompeten terhadap tenaga kefarmasian. Dan tentunya tidak ada konflik kepentingan. Ya, tidak ada, oh saya karena dekat dengan yang akan di kredensialingnya, jadi tidak ada konflik kepentingan. Ini kriteria dari mitra bestari. Persiapannya adalah pertama, tentunya teman-teman sejawat di rumah sakit ini menyusun tim mitra bestari. Tadi tim mitra bestari, kalau memang tenaga farmasi yang akan dilakukan kredensialing, tentunya harus ada perwakilan tenaga farmasi yang masuk dalam tim mitra bestari tersebut. Setelah itu, setelah menyusun tim mitra bestari, kita belum menyiapkan instrumen kredensialnya, ya, yang terdiri tentu kita buat SPO-nya. Kita buat SPO kredensial, tahapan-tahapannya seperti apa. Kemudian tentu kita punya buku putih atau white paper ya, artinya punya buku seperti apa ya, buku logbook ya, tiap profesi. Dan kita mempunyai daftar rincian kewenangan klinis. Rincian kewenangan klinis ini bisa dilihat dari SKAI ya, atau bisa dilihat dari Kementerian Kemenpan ya. Nanti di slide berikutnya juga bisa saya ada contoh beberapa rincian kewenangan klinis yang bisa menjadi panduan. Kemudian tentu kita
atau tim tersebut harus membuat formulir pengajuan kredensialing, jadi seragam. Jadi seragam baik itu staf medis, baik itu staf keperawatan, baik itu nakes atau tenaga kesehatan lain, formulirnya sama, formulir pengajuan kredensialnya. Ya, kemudian juga mempunyai formulir penilaian. Setelah itu, pelaksanaannya. Nah, ini bagaimana pelaksanaannya, pelaksanaan kredensialing. Pertama adalah tadi pengajuan kredensialing dari pemohon ke rumah sakit. Ya, jadi apabila misalnya suatu tenaga kefarmasian baru masuk suatu rumah sakit, dia wajib menyampaikan permohonan untuk dilakukan kredensialing. Ya, atau untuk peningkatkan level terjenjang. Misalnya, suatu tenaga kefarmasian naik level menjadi apoteker, tadinya apoteker muda, atau pangkatnya atau dalam ASN golongannya tadinya golongan 3D, kemudian menaik menjadi 4A. Tentunya ada kewenangan klinis yang ditambah. Nah, itu bisa dilakukan permohonan pengajuan. Atau pindah area baru tadi, yang saya katakan bahwa 3 tahun sekali keputusan dari rumah sakit di rolling atau dimutasi, yang tadinya di bagian pelayanan, kemudian sekarang masuk ke bagian manajerial atau gudang farmasi. Nah, itu juga harus dilakukan proses kredensialing. Atau yang bersangkutan sudah di 3 tahun, itu juga harus dilakukan proses kredensialing. Tahapannya kedua, tentunya harus mengumpulkan portofolionya. Yang terdiri dari tadi ada serkomnya, ijazahnya, ya, yang sudah diverifikasi di sumber utamanya. Kemudian ada mungkin pelatihan-pelatihan diikuti, atau mungkin juga ada dokumentasi yang lain itu dikumpulkan. Kemudian nanti diberikan kepada tim tim kredensialing rumah sakit. Tim kredensialing rumah sakit kemudian menentukan jadwal untuk diwawancara. Ya, setelah diwawancara barulah ditetapkan rincian kewenangan klinis yang diajukan. Oke, ini tahapannya seperti ini, ya. Jadi yang pertama adalah tadi pemohon mengisi formulir. Di formulir yang saya katakan tadi bahwa formulir tersebut sama, staf medis, keperawatan maupun nakes lain sama formulirnya, ya, dengan menulis kewenangan klinis yang sesuai dengan kompetensi kita, kompetensi yang bersangkutan. Setelah itu permohonan mengajukan tadi permohonan tadi itu dilengkapi dengan tadi pendidikan ijazah, kalau ada pelatihan sertifikat pelatihan, serkomnya jangan lupa serkom yang terkini, ya, atau serkom yang jangan sudah expired. Kemudian juga ada request hasil pemeriksaan kesehatan, ya. Nah, kemudian permohonan dan dokumen pendukung ini disampaikan ke direktur rumah sakit. Kemudian direktur rumah sakit nanti mendisposisikan kepada komite tenaga kesehatan lain atau tim kredensialing untuk dilakukan wawancara. Ya, setelah dilakukan wawancara, nanti tim komite tenaga kesehatan lain tersebut barulah menilai atau memberikan rekomendasi apakah kewenangannya itu bisa ditambah atau dikurangi atau tetap seperti yang diajukan atau diberikan dengan supervisi atau diberikan sepenuhnya. Nah, ini nanti tergantung dari wawancara. Jadi itu Ibu nanti Reni, sekedar mengingatkan waktunya tinggal 4 menit. Baik, dari komite tadi nanti akan dikeluarkan namanya surat penugasan klinis. Nah, ini hanya contoh yang bisa mungkin menjadi panduan. Jadi ini permohonan pengajuan, ya, kemudian ditandatangani oleh pemohon, ya. Kemudian ini data-data yang ada, ya. Kemudian dilampiri data pendukungnya. Nah, kemudian dari universitasnya jangan lupa verifikasi dari sumber resminya dilampirkan, ya. Kemudian, nah, ini sertifikat pendukung memang ikut BHD, ya, bantuan hidup dasar atau ikut K3, pelatihan K3 atau Damkar, ya.
Dan jangan lupa juga kita ajukan juga job disk kita atau uraian tugas kita, ya. Nah, kemudian, nah ini contoh formulir tenaga formulir kredensialing atau kredensial yang ada di rumah sakit. Jadi diisi ya sampai dengan dari identitas pemohon, kemudian pelatihan teknis apa yang sudah diikuti, kemudian rincian kewenangan klinis yang kita inginkan apa, ya. Jadi self assessment sendiri. Kemudian riwayat kesehatannya bagaimana, riwayat pekerjaannya bagaimana, kemudian dari situ nanti ini formulir pengajuan kredensialing kesehatan ini nanti kita atau tim kredensialing akan melakukan verifikasi, ya, akan melakukan verifikasi. Kemudian dari tim tersebut, ya, kemudian di tim komite tenaga lain akan melakukan disposisi ke direktur rumah sakit. Ya, nah tahapnya tadi ada wawancara. Wawancara itu ada 3. Pertama pengenalan. Biasanya satu tim itu terdiri dari 1 mitra bestari. Kalau timnya rumah sakitnya besar, itu ada mitra bestari 1 ada 2. Ya, kemudian ada komite tenaga kesehatan lainnya. Kemudian ada pemohonnya dan ada referensi. Referensi itu artinya misalnya kalau yang akan dikredensialing itu misalnya apoteker bagian pelayanan. Nah, referensinya dia bisa bisa didampingi oleh kepala instalasinya ya untuk dilakukan wawancara. Biasanya tahapan wawancara itu ada pertanyaan dari 4 orang ini, mitra bestari 1, 2, komite nakes, dan referensi itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan kewenangan klinis yang akan dimintakan atau yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan, ya. Biasanya bagaimana sih pelayanan yang Anda kerjakan, ya. Kemudian juga apa ada hambatan-hambatan enggak. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kemudian tahap ketiganya diskusi. Setelah selesai wawancara, kemudian yang bersangkutan keluar, kemudian nanti kita akan melakukan diskusi. Apakah ini yang bersangkutan patut nggak kita berikan kewenangan klinis, ya. Nah, untuk kita ada rekomendasi tim komite tenaga kesehatan lain untuk diskusi kepada direktur rumah sakit. Nah, penetapan rincian kewenangan klinisnya, teman-teman bisa melihat dari standar kompetensi apoteker, bisa ya di situ ada. Kemudian standar kalau yang asisten apoteker ada dari Kemenkes 573/2008 atau dari pedoman kredensial apoteker, Kepmenpan nomor 7 untuk yang apoteker dan Kepmenpan nomor 8 untuk asisten apoteker. Itu ada rinciannya. Jangan lupa bahwa kita standar pelayanan farmasi sesuai dengan PMK 72/2016 kita melakukan kegiatan 2, yaitu adalah pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan BMHT serta pelayanan farmasi klinik, ya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan layanan yang teman lakukan di rumah sakit. Ya, rincian kewenangan klinis apa jenis tindakan, ya, jenis tindakan di lingkungan tindakan yang dilakukan di lingkungan kewenangan klinis profesional pemberi asuhan, farmasian baik apoteker maupun staf klinis lainnya. Ini contoh kalau tenaga farmasian ada bekerja di farmasi klinis, ya, misalnya melakukan verifikasi obat atau pemantauan terapi obat. Nah, ini bisa menjadi acuan ketika teman-teman apoteker yang bagi farmasi klinis untuk mengajukan rincian kewenangan klinisnya. Dan ini contoh untuk rincian kewenangan klinis asisten apoteker, ya. Bisa juga misalnya mengumpulkan bahan-bahan atau data atau mengumpulkan rangka perencanaan kegiatan kefarmasian. Kemudian prosedur penyusunan rencana kewenangan klinis yang katakan tadi buat uraian pekerjaan sesuai dengan yang teman-teman lakukan di rumah sakit atau di lapangan. Kemudian cocokkan dengan tadi Kepmenpan tadi dengan butir-butir jabatan fungsional. Ya, kalau di rumah sakit swasta kan ada job disk-nya, ada uraian tugasnya. Kemudian tuliskan rincian kewenangan klinis yang mendekati atau yang sama dengan butir jabatan tadi. Dan itulah yang diajukan kepada tim kredensialing atau untuk dijadikan rencana kewenangan. Ini contoh saya kutip dari SK Kepmenpan nomor 7 untuk yang apoteker dan nomor 8 untuk asisten apoteker, bahwa jenjang apoteker dari apoteker pertama, kemudian apoteker muda, madya, utama, kemudian yang asisten apoteker juga sampai dengan asisten apoteker penyelia. Di situ ada rincian kewenangan klinisnya. Silakan teman-teman ketika akan melakukan permohonan kredensialing, silakan buka Kepmenpan ini dan sesuaikan dengan pekerjaan teman-teman. Ini contoh
SK atau surat penugasan klinik dan RKK dari direktur yang diberikan kepada tenaga kesehatan farmasi yang ada di rumah sakit. Mungkin itu slide terakhir saya, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diimplementasikan teman-teman di rumah sakit. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator.